Assalamualaikum. Abah minta solusinya dong. Channel saya tiba-tiba terkena dismonetisasi. Padahal nih kontennya itu original semua. Tapi di saat saya upload video terakhir, tiba-tiba channel saya dapat email dihentikan monetisasinya dan muncul tulisannya seperti ini. Biasanya kan kalau channel kita terkena dismonetisasi, terdeteksi konten digunakan ulang dan juga konten yang berulang. Tapi ini muncul tulisannya konten anak-anak yang bersifat menipu dan sensasional dan juga clickbait. Nah, jadi penasaran apa sih isi kontennya? Mohon maaf, di sini saya coba buka ya channelnya karena biar lebih paham untuk contoh kawan-kawan yang lainnya ya. Barangkali ada yang satu tema dengan konten seperti ini harus berhati-hati ya. Walaupun konten kita original, bisa saja channel kita itu terkena dismonetisasi ya. Kalau kontennya itu konten yang dibilang konten anak-anak. Kita lihat untuk kontennya. Nah, kontennya itu memang konten untuk anak-anak. Kita bisa tahu dari mana bah konten anak-anak. Di saat kita berkomentar itu kita tidak bisa ya. Di komentarnya itu dinonaktifkan. Nah, itu jelas-jelas konten anak-anak. Begitu pula untuk konten shotnya. Kalau kita buka konten shotnya ya, ini konten shotnya semua konten anak-anak. Konten walaupun nggak banyak nih. Nah, ini konten anak-anak dan tidak ada untuk kita berkomentar di video shotnya ini ya. Itu semua konten anak-anak. Dan kalau video-video panjangnya itu ya, semua mungkin konten tentang mainan anak-anak. Kenapa sih kok channel kontennya seperti ini bisa terkena dismonetisasi? Masalahnya ini ada dua faktor. Pertama, mungkin bisa jadi walaupun tadinya aman nih channel kita nih, di saat kita daftar monetisasi diterima ya, biasanya kita mungkin ada yang lupa video yang sudah kita upload ulang, ataupun ada narasi suara yang mungkin kita salah ucap di saat kita membuat video anak-anak. Bisa jadi juga. Yang jelas karena channel kita itu settingannya dibuat bukan untuk anak-anak, tetapi kontennya itu justru konten anak-anak seperti ini. Maka dari itu, inilah yang dibilang manipulasi. Konten yang tidak dibuat untuk anak-anak, tetapi isi kontennya dibuat anak-anak. Nah, itu yang dimaksud untuk konten yang memanipulasi. Kalau konten clickbait gimana? Bisa jadi dipengaruhi karena konten-kontennya sama. Rata-rata ini saya perhatikan banyak ya konten-kontennya yang sama untuk thumbnailnya. Ini bisa ngaruh bang untuk sahabatku yang mungkin kontennya isi channelnya seperti ini. Usahakan di saat kita membuat thumbnail itu jangan terlalu sama, dan mungkin judul pun kita harus bedakan ya sedikit. Kalau konten-konten seperti ini jelas-jelas konten anak ya. Dan settingan di channel kita pun harus kita perhatikan. Kalau memang kita buat channel ya, kalau memang konten kita mau dibikin atau mau dibuat, diupload untuk konten anak-anak, settingan di channel kita pun harus dibuat untuk anak-anak. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi. Solusinya gimana? Banding. Sudah banding, tapi bandingnya ditolak. Ini ya dibilang sangat memprihatinkan ya buat saudaraku yang tadinya itu aman, channelnya itu aman, tapi tiba-tiba terkena dismonetisasi. Nah, yang saya curigakan di akhir pertama kali kita di dismonetisasi, upload video apa, kita cek, wah di situ kayaknya ada video yang bermasalah tuh, barangkali videonya ada yang sama itu ya. Nah, mungkin kalau mau lancar ke depannya nanti untuk bisa dimonetisasi lagi, usahakan sebelum kita mengajukan ulang monetisasi, saudaraku, kita setting dulu channel kita untuk channel yang dibuat untuk anak-anak. Dan kita harus teliti. Ini kita harus teliti dari sekian banyak konten ya, dari sekian banyak konten
itu kita harus pahami dulu apakah di antara konten-konten seperti ini ada yang sama. Itu saya perhatikan ini kontennya memang hampir mirip semua ya dari isi thumbnailnya, tapi saya tidak buka kontennya, tapi hanya mengintip isi konten seperti ini ya. Jelas-jelas kalau yang mungkin kontennya dibuat untuk anak-anak itu memang rawan. Jujur banyak teman-teman kita juga ya yang channelnya tiba-tiba tidak aktif lagi karena terkena dismonetisasi, karena terpengaruh membuat konten-konten seperti ini. Dari shortnya juga sama, ini konten-kontennya ya. Nah, konten-konten shortnya itu semua konten anak-anak. Jadi yang saya jelaskan di sini ya, untuk bisa mengajukan monetisasi lagi nih buat saudaraku, mau tidak mau kita ngoreksi video-video kita dan setting channel kita dibuat untuk anak-anak. Nanti setelah dikoreksi kontennya dan menurut kita sudah aman, barulah kita bisa mengajukan ulang di 3 bulan ke depan. Nah, untuk yang lainnya nih, jadi channel kita terkena dismonetisasi itu bukan hanya dipengaruhi oleh konten yang digunakan ulang ataupun konten yang berulang. Di saat kita membuat konten yang clickbait pun itu bisa jadi terkena dismonetisasi. Karena di sini sudah jelaskan konten anak-anak yang bersifat memanipulasi dan juga buat konten yang clickbait itu akan berbahaya buat channel kita ya. Usahakan dari sekarang, alangkah baiknya buatlah konten yang mungkin konten yang dibuat untuk dewasa, tapi kontennya tetap aman untuk ditonton oleh para penonton YouTube ya. Untuk konten-konten anak-anak itu memang mudah mendapatkan banyak penonton, tetapi ya mudah juga untuk channel kita didismonetisasi. Dan yang pasti konten anak-anak itu hasilnya kecil karena iklannya juga iklan yang murah-murah. Kita tahu ya, iklan-iklan yang masuk di video-video kita, apabila kita upload video tentang konten anak-anak itu iklannya kecil, dipengaruhi oleh yang nonton video kita itu kebanyakan anak-anak. Tidak mungkin iklan yang masuk ke video kita itu buka iklan-iklan yang khusus untuk orang tua ya. Jadi iklannya itu iklan yang masuk, iklan-iklan yang murah. Jadi buat sahabat-sahabatku, sangat prihatin buat channelnya, dan Abah tidak bisa membantu apa-apa, hanya ngasih saran yang terbaik sebelum kita nanti 3 bulan mengajukan monetisasi. Karena ini udah ngajuin banding tapi ditolak, ya mau tidak mau sebelum mengajukan, koreksi dulu channel kita dari awal sampai akhir kita upload, dan pasti settingan di channel kita pun harus diubah ya settingannya. Semoga aja bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.